Nah, sekarang mungkin kita bertanya, kenapa Maria bisa melakukan itu? Kenapa Maria mau melakukan itu? Jawaban kita apa? Karena Maria mengasihi Yesus. Apa dasarnya Maria mengasihi Yesus? Tentu ada yang dilakukan Yesus kepadanya. Mari kita lihat ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Maria dan Marta? 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal siapa? Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Perhatikan pasal 11. Judulnya apa? Lazarus dibangkitkan. Dengarkan baik. Tolong jangan luput, jangan lolos ini. Kenapa Maria tidak tanggung-tanggung mewujudkan kasihnya kepada Yesus? Dia persembahkan minyak rostu murni setengah kaki yang mahal, yang murni kepada Yesus. Bahkan dia melap kaki Yesus dengan rambutnya. Kenapa? Karena Maria merasakan mujizat, kuasa, perbuatan Tuhan Yesus yang membangkitkan saudaranya Lazarus yang sudah mati dalam kubur, sudah berbau busuk, dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus keluarlah, maka Lazarus pun hidup. Maksudnya apa ini? Saudara dan saya mau kasih tahu, kita tidak akan mungkin kita hitung-hitungan dengan Tuhan kalau memang kita telah dipercayakan oleh Tuhan sesuatu dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bahasa-bahasanya sihoni mangging, atau kita menjadi orang yang pedit dan kikir kalau kita sudah benar-benar merasakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan, dan harta terbesar yang telah Tuhan lakukan bagi kita adalah Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Adakah harta yang terbaik dari itu? Rasul Paulus berkata, semua yang merupakan kebanggaan, keuntungan bagiku sebelum mengenal Kristus, segalanya kuanggap sampah dan rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih istimewa, lebih berharga daripada semuanya itu. Artinya, Paulus mau berkata kepada saudara dan saya, kepada kita semua, hartaku yang paling berharga adalah memiliki Yesus. Ketika aku memiliki Yesus, aku memiliki surganya. Ketika aku memiliki Yesus, aku memiliki hidup yang kekal. Ketika aku memiliki Yesus, aku memiliki keselamatan. Ketika aku memiliki Yesus, aku diangkat menjadi anak-anaknya, ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Untuk menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan, ingatlah kasih Tuhan kepada kita. Untuk menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan, dan kasih itu kita buktikan dengan sebuah pengorbanan, tindakan aksi konkret, tindakan nyata. Ingatlah kasih Tuhan yang sempurna kepada kita. Salah satu cara meluluhlantakkan kecongkakan, kesombongan, kekerasan hati manusia adalah sadarkanlah dia akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia sadar, maka dia akan berubah dan berbalik bertobat kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Maria tidak berkata, aku mau hitung-hitungan. No. Ketika dia tahu saudaranya Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, sudah berbau busuk, ternyata dibangkitkan. Maria tidak merasa rugi, tidak merasa risih, tidak merasa akan jadi kaya, akan jadi miskin melarat ketika dia memberi kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidupnya. Bukan hanya kasihnya membangkitkan Lazarus, tapi Yesus juga sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih contoh satu supaya kita jangan terlalu tegang. Ada seorang bernama Pak Keket. Dia tinggal di sebuah desa, dan di desa itu cukup banyak penduduk, dan dialah orang nomor 1 terkaya di desa itu. Dialah konglomerat desa itu bersama istrinya dan anak-anaknya, keluarganya. Tetapi sekalipun si Pak Keket ini orang terkaya di desanya,
Dia sangat dibenci dan dimusuhi oleh seluruh penduduk desa. Kenapa? Karena hidup menyendiri, hidup sombong, angkuh, tidak mau peduli dengan orang lain, bahkan suka mengucapkan kata-kata yang menghina, merendahkan penduduk desa yang lain karena mereka yang terkaya. Pendek cerita, Pak Keket pun membangun rumah panggung yang sangat besar. Tahu rumah panggung ya? Rumah yang ada tangganya itu loh, tangga, ada tangganya. Dengan perkiraan kapasitasnya, seluruh penduduk desa itu harus muat masuk ke rumah panggungnya. Bayangkan. Setelah sudah selesai pendek cerita dibangun rumah panggungnya ini, dia pun memberikan pengumuman kepada seluruh desa. Silakanlah datang ke rumahku, karena ada kejutan bagi kalian semua. Bapak Ibu Saudara, karena ada pengumuman penting dari orang yang paling kaya di kampung itu dan tidak pernah peduli dengan orang lain, tapi tiba-tiba kasih pengumuman. Silakan kalian datang ke rumah panggungku yang sudah saya bangun dengan begitu bagus, kokoh dan kuat. Silakan kalian datang ke rumah panggung saya. Maka seluruh penduduk desa tidak ada yang pergi ke ladang atau ke sawah atau ke kebun kemanapun, karena mereka mau memenuhi undangan dari Pak Keket. Mereka berpikir Pak Keket sudah bertobat. Kristen juga dia, Kristen juga dia. Karena penduduk desa itu orang Kristen semua. Tapi Kristen yang tidak hidup dalam Kristus tidak menjalani kehidupan Kristus. Bapak Ibu Saudara, seluruh penduduk desa dari yang tertua sampai kepada yang termuda tidak ada yang tidak datang. Kenapa? Mereka penasaran dengan Pak Keket. Berarti Pak Keket sudah berubah. Dia mengundang kita untuk mengucap syukur dengan rumah panggungnya yang besar. Itulah perkiraan, pemikiran yang wajar dari seluruh penduduk desa. Berkumpullah semua. Perkumpulannya dimulai jam 8. Dan itu berlangsung sampai jam 3. Jam 8 berkumpul mereka. Semua penuh sesak rumah itu. Tapi mereka ada di ruangan kamarnya. Mereka tidak datang menyapa penduduk kampung ini. Mereka di kamarnya terus. Karena mereka tidak mau berbaur dengan mereka ini dekil, kumal, bau, ini semua penduduk desa. Kami orangnya berbeda kelasnya. Apa yang terjadi? Jam 8 lewat, jam 9, Pak Keket tidak keluar bersama keluarganya dari kamar. Jam 10, nggak keluar menyambut, nggak ngomong apa-apa. Jam 11, nggak keluar. Jam 12, nggak keluar. Jam 1, mulai penduduk desa resah. Ini kita sudah lapar mau makan siang, ini gimana ini? Ternyata Pak Keket keluar. Jam 2 makin resah, udah mulai riuh, udah mulai marah-marah, ini emosi masyarakat. Anak-anak juga sudah yang nangis karena lapar. Jam 2 tidak keluar. Setelah jam 3 Bapak Ibu Saudara, keluarlah Pak Keket bersama keluarganya. Apa dikatakan? Bapak-bapak, ibu-ibu, waduh, yang namanya orang terkaya di kampung bicara, jarum pun jatuh kedengaran langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua berhubung dari mulai jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, berarti 7 jam. Dari jam 8 sampai jam 3 ada 7 jam. Kalian sudah duduk di rumah panggung saya. Ternyata sedikit pun tidak ada berbunyi krek-krek rumah saya. Berarti sudah teruji rumah saya ini kokoh, kuat dan tangguh. Karena sudah teruji di tempat yang diduduki kalian. Sekarang bisa pulang. Disuruh pulang semua saudara. Nggak dikasih makan. Kenapa? Dasar Pak Keket memang kikir dia. Nggak berubah hidupnya. Tujuannya mengumpulkan masyarakat desa hanya untuk menguji kekokohan, kehebatan, kekuatan dari rumah panggungnya. Saya mau kasih tahu, orang seperti ini tidak ada aliran kasih Kristus dalam hidupnya. Tanpa panjang lebar, saya akan membacakan satu kisah. Bapak Ibu Saudara pernah menyanyikan lagu ini? Mengikut Yesus
keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Acap kali kita suka menyanyikan sebuah lagu, tapi kita tidak tahu latar belakang dari lagu itu dicipta dan digubah. Kisahnya begini, sebagai penutup untuk kita. Kisah dibalik lagu Mengikut Yesus keputusanku. Simak baik-baik Bapak Saudara. Saya mempertanyakan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau setelah saya baca kisah ini tidak akan sentuh hatinya, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Kalau hati kita tidak berubah, menyadari Tuhan betapa banyak kekurangan dalam diri kami, mau diperbaiki oleh Tuhan. Kisahnya begini Bapak Saudara. Ikuti kisahnya. Cerita dari kisah di balik lagu Mengikut Yesus keputusanku terjadi sekitar tahun 1800-an di India. Tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Parangamalam Job, seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, kanibal, yakni praktek memakan sesama. Tetapi yang juga menjadi tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki suku pemburu kepala. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang Assam. Akan tetapi, terjadi hal yang di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak. Mereka dari suku ini yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikuti Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar akan kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian dia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus ini untuk dihadiri di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Belakangan, kepala keluarga ini diketahui bernama Noksen, seorang dari suku Garo. Noksen beserta istri dan kedua anaknya dihadiri di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Dengarkan baik Bapak Saudara.
ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerang dan berpaling dari Kristus, tiba-tiba ia menyebutkan kalimat yang dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. Walau sendiri, aku tetap ikut, aku tidak akan ingkar. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka atau marah. Lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya dan mati. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, tetapi justru Nokseng mengucapkan kalimat itu kembali. Walau aku sendiri, aku tetap ikut, ku tak ingkar. Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup. Tetapi dengan mantap Nokseng berucap, walau aku sendiri, aku tetap ikut Yesus, aku tidak akan ingkar. Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari diri seorang Nokseng, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Apa kelanjutannya? Sedikit lagi. Kematian Nokseng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu dan penasaran hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatannya ini mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini, Meghalaya adalah negara subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Perhatikan. Tanahnya pun diberkati menjadi subur oleh karena Injil akhirnya diterima oleh kepala suku dan seluruh rakyat yang ada di bawahnya. Bapak Ibu Saudara, kata-kata dari Nokseng di atas dikubah menjadi suatu lagu himne yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reno dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia. Dan hingga hari ini gereja mengenal lagu Mengikut Yesus Keputusanku sebagai lagu yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap kita orang percaya bahwa mengikut Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. Perhatikan baik. Percaya kepada Yesus itu gratis. Cuma-cuma kasih karunia.
di mana Tuhan memberikan kepada kita keselamatan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Saya ulangi kalimatnya ya. Tolong buka hati pikiran kita semua yang bergabung. Menjadi percaya kepada Yesus bukan karya kita. Itu adalah karunia Tuhan. Efesus 2:8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Semata-mata karena kasih karunia yang kita diselamatkan. Tetapi mengikut Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kerelaan untuk menderita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang cengeng, kanak-kanak, gampang tersinggung, gampang marah, gampang ngambek, gampang menyerah. Marilah bangkit. Mari kita bertumbuh dewasa, jangan cengeng. Saya tahu ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, sakit penyakit, kesesakan yang menimpa Bapak Saudara. Tapi saya mau kasih tahu, belum ada papanya dibanding keluarga ini. Bayangkan, anaknya meninggal di depan matanya, istrinya meninggal di depan matanya, termasuk dirinya sendiri. Walau sendiri, aku tetap ikut, tidak akan pernah ingkar. Kalau kira-kira kita ini semua diperhadapkan dengan situasi begini, kira-kira apa jawaban kita? Mari kita bangkit, jangan menjadi cengeng. Ratapi tangisi diri kita, Tuhan. Kalau aku yang berhadapkan begitu, apakah aku siap? Jangan-jangan aku punya jurus Sumatera. Hari ini kutolak Yesus, nanti malam aku mengaku salah gitu. Apakah kita begitu? Bunglon. Di sini kita di depan musuh, iya aku singkari Yesus. Sudah pernah dilakukan oleh seorang murid Yesus bernama siapa? Simon Petrus. Sekalipun mereka lari semua, aku tetap mengikut engkau, kata dia. Bahkan aku siap menyerahkan nyawaku demi engkau, Yesus. Baru hamba perempuan yang datang, aku tidak kenal orang itu. Aku bersumpah, aku menyangkal, katanya. Bayangkan. Baru perempuan yang datang, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau benaran ada yang coba untuk mengusik iman kita? Apa kira-kira? Coba jujur pada malam hari ini. Ketika ada tantangan, saya pun menangis saya dapat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada tantangan sehebat itu, menguji imanku, Tuhan, apakah aku sudah kuat? Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kuatkanlah aku oleh kasih karunia. Biarkan aku makin bertumbuh, makin dewasa. Jangan aku menjadi orang Kristen yang cengeng. Itu sebabnya malam hari ini saya mulai dari kata-kata awal tadi. Jangan karena saya buat judulnya mengikuti Yesus rela berkorban, Bapak Ibu Saudara hanya berpikir tentang duit dan hepeng, uang, money. Bukan. Sekalipun tidak bisa lepas dari sana. Bacakan Filipi 1:29. Ayat hafalan malam hari ini Filipi 1:29. Bacakan dengan keras. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Sudah, tunggu dulu. Sebab kepada kamu, kepada jemaat Filipi. Karena sekarang kita baca, sebab kepada kamu, kepada aku, kepada kita dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat ini tidak pernah atau sering dilupakan mayoritas orang Kristen. Kita memang dikaruniakan dua di situ, dikaruniakan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi yang kedua, dikaruniakan untuk menderita demi Kristus. Bukan menderita demi kebodohan, menderita demi memaki agama orang lain, menderita demi kejahatan yang kita lakukan. No, bukan. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Perhatikan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Aniaya apa? Bukan aniaya karena kesalahan kita, tidak. Aniaya karena nama Yesus.
Kalau di negara kita ini belum kita alami seperti itu, makanya mari kita bertumbuh. Apa perlu demikian dulu? Bapak Ibu Saudara, bayangkan, coba kita bandingkan. Salah seorang dari bapak-bapak gereja, kalau tidak salah murid daripada Yohanes itu Polikarpus. Polikarpus itu pemimpin gereja. Pemimpin penguasa jahat zalim saat itu berkata, "Hai Tuan Polikarpus, kalau engkau ingin lolos, silakan sangkali Tuhan. Kalau tidak, kamu akan dieksekusi." Apa jawaban Polikarpus? Kalau tidak salah umurnya 89 tahun. Polikarpus jawab apa? "Tentulah Tuanku tahu, 89 tahun aku hidup di dunia ini, aku tidak pernah dikecewakan oleh Yesus. Masakan dengan ancamanmu kepadaku, aku mengingkari Yesus yang tidak pernah mengecewakanku. No, kalau memang sudah akhir hidupku sekarang, silahkan lakukan apa yang kau mau." Maka dia pun akhirnya dieksekusi, mati dia. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita hanya menyanyi sukacita dalam Yesus ada kemenangan seterusnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi realita kenyataan, coba dengan kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana keadaan kita, Bapak Saudara? Ada tantangan, kesulitan. Saya banyak menangis di sini. Saya bersama istri saya di sini saksinya. Kita punya pergumulan, punya persoalan. Tuhan, baru begini kami sudah cengeng. Ampuni kami Tuhan. Mari bagi yang jujur bersama dengan saya, istri saya, katakan malam hari ini, Tuhan, kami tidak mau cengeng. Aku dan suamiku dan keluargaku, anak-anakku tidak mau cengeng dah. Ternyata nggak ada apa-apanya yang kami hadapi dibanding dengan yang dihadapi oleh bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh iman, orang-orang yang siap mati salib demi Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini belum berbicara mempersembahkan yang kita miliki, ini mempersembahkan nyawa demi Kristus, tetap pertahankan iman. Makan gado-gado enak Bapak Ibu Saudara, tapi imanmu dan imanku, iman kita, jangan sampai gado-gado. Jangan sampai seperti binatang bunglon bertengger di daun yang hijau, warna hijau dia, di daun yang warna hitam, hitam dia. Gak punya pendirian yang jelas. Kalau kita garam dan terang, tidak mungkin kita jadi abu-abu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Dan saya berharap, kalaupun ini sedikit agak keras firman Tuhan ini, sebagai wujud cinta kasih Tuhan kepadamu, kepada kita semua. Mari kita bangkit. Mari gereja Tuhan sekarang seperti gereja mula-mula. Mari bangkit, jangan lemah. Saya tahu kita punya pergumulan, tapi ternyata yang dihadapi oleh Pak Nokseng ini, yang dihadapi oleh tokoh-tokoh gereja, bahkan para rasul, semuanya mati syahid, kecuali Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Itu pun udah lepas dari penggorengan itu. Akhirnya karena tidak mati, digoreng, dibuang ke Pulau Patmos. Ketika dibuang ke Pulau Patmos supaya berakhir hidup kawan ini begitu, ternyata di Pulau Patmos dia dapat wahyu, yaitulah pengungkapan orang mata bilang. Itu sudah dibuang itu ke Pulau Patmos, itu diasingkan. Ternyata firman Tuhan, wahyu Tuhan, isi hati Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Itu gambaran, itu kitab Wahyu, itu penyingkapan akan masa depan. Dinyatakan kepada seorang murid yang dikasihinya, itu Yohanes. Saudara dikasih Tuhan, mari katakan bersama, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan.